dan saya masuk penjara 2,5 tahun, saya pulang Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Setelah begitu panjang kasus Bambang Trimulyono dan Suginur, ya beberapa saksi pun sudah diperiksa. Ya kalau tidak salah kurang lebih 15 saksi itu sudah diperiksa, dan ini belum ada ya sidang putusan terkait dengan ya dakwaan jaksa terhadap Bambang Trimulyono dan Suginur. Begitu alotnya persidangan, saling serang. Ya kalau kita melihat antara pengacara dengan jaksa, bagaimana pengacara dengan saksi mencecar untuk menggali informasi. Dan hari ini ya kita masih menunggu bagaimana sidang selanjutnya yang kemungkinan besar akan mendatangkan saksi ahli. Tetapi tentu dibalik ya hiruk pikuk persidangan yang betul-betul menyita perhatian publik ini, di mana Bambang Trimulyono ya itu hampir semua keberatan dengan keterangan saksi, Suginur juga demikian, itu membantah alias menolak seluruh keterangan saksi. Tetapi ini akan menjadi bahagian sebuah fakta persidangan yang nanti akan menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Tetapi saya akan mengajak kita semua untuk setback ke belakang, melihat ya sejumlah pernyataan-pernyataan nyeleneh atau pernyataan-pernyataan yang mencengangkan daripada Bambang Trimulyono terkait dengan Pak Jokowi. Bagaimana sebuah pernyataan itu betul-betul di luar rasionalitas kita ya. Sebuah statement yang menurut kita ini sebuah statement konyol dari seseorang yang menuduhkannya kepada seorang presiden. Bagaimana Bambang Trimulyono bicara seolah-olah tanpa beban. Dan inilah yang kemudian berujung pada ditersangkakannya beliau karena diduga telah melakukan penodaan agama karena mubahalah yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak sejumlah pernyataan-pernyataan nyeleneh daripada Bambang Trimulyono di awal-awal kasus ini kemudian viral. Mari kita simak sama-sama. Kan itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Oh kemungkinan ya. Bukan, Pak Jokowi semakin tegas kok. Namanya Joko Widodo, nama baptisnya Hermanus. Berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya. SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA, karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus Silakan tahunnya. Nah ijazah SMA itu kenapa dipalsu Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oh kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus Pak, karena nggak naik 2 kali. Oh kelas 1 terus? Iya. Oh nggak naik 2 kali? Iya. Itu dia kemudian tidak lulus SMA, kira-kira gitu. Iya. Kita anggap dulu pertanyaan pernyataan Pak Bambang, kita ambil dulu. Lalu ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh dia nggak pernah kuliah? Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Hari Mulyono. Hari Mulyono itu kan di Jokowi Undercover 2 ini Pak Bambang mengumumkan ijazah yang palsu. Fokus ijazah. Iya, fokus ijazah SD, SMP, SMA, termasuk UGM. Palsu semua. Iya. Pertanyaannya adalah, tentu orang mengatakan ijazah SD buat apa dipalsukan, Pak? Itu sebenarnya yang asli kan dia punya, Pak. Tapi untuk disesuaikan tahunnya dengan yang palsu. Yang palsu di mana? Yang palsu, maksudnya saya yang nggak habis pikir kenapa dia harus memalsukan ijazah SD misalnya. Ya kan untuk supaya tahunnya sesuai. Tahunnya sesuai dengan yang palsu itu SMA. Oke, saya tahu berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya. SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus disesuaikan tahunnya. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi. Itu tamatan SMA tahun berapa? Joko Wahyudi 80.
Iya, jadi sekolah itu SMA 6. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus, Pak. Karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya, Oh, nggak naik 2 kali? iya, Itu dia kemudian tidak lulus SMA, kira-kira Iya. kira-kira gitu. iya. Nah, oke ya. Kita anggap dulu pertanyaan pernyataan Pak Bambang kita ambil dulu. Diterima Lalu dulu. ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah kuliah. Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Hari Mulyono. Hari Mulyono itu siapa? Hari Mulyono itu suaminya Ibu Idayati yang kemarin menikah dengan Pak Anwar Usman itu setelah Pak Hari Mulyono meninggal tahun 2018. Oke. Gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya di One Team Press, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapa